Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan sahabat kampus Yayan Parepare, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Suhermansyah bisa berjumpa kembali dalam program yang cukup edukatif dan memberikan informasi yang cukup detail, yaitu program Bincang Akademia Yayan Parepare, sebuah program yang menghadirkan informasi-informasi yang akurat, mendalam dan detail seputar Yayan Parepare. Pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Haja Siti Aminah Aziz MPD. Beliau ini adalah Kepala Ma'had Al-Jami'ah Yayan Parepare. Insya Allah bersama beliau kita akan membahas terkait dengan eksistensi, peran dan layanan-layanan program yang ada di Ma'had. Ma'had Al-Jami'ah ini adalah satu bagian terpenting di kampus Yayan Parepare untuk menjadi piranti bagaimana mengembangkan potensi keagamaan mahasiswa. Nah, hari ini insya Allah kita akan memperoleh penjelasan yang detail terkait dengan Ma'had Al-Jami'ah yang ada di Yayan Parepare bersama Ibu Dr. Haja Siti Aminah Aziz MPD. Saya langsung saja menyapa Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat Bu. Ini sekarang masa pandemi ini kesehatan harus Ya, kita jaga secara bersama Ya, untuk menjauhi COVID-19, sehingga tanggung jawab bersama kita ini ya bagaimana paling tidak pribadi kita ini bisa mencegah virus ini dengan menjalankan protokol kesehatan Ibu ya. Ya, ya. Jadi Insyaallah. kita berbincang di sini Ya. Bu, juga kita mentaati protokol kesehatan, jarak kita cukup Ya. jauh, kita juga pakai masker dan seterusnya. Baik Ibu, untuk memulai perbincangan ini terkait dengan eksistensi Ma'had, peran dan program-program layanan yang ada di Ma'had, mungkin saya ingin memulai dengan satu pertanyaan Ibu. Ma'had Al-Jami'ah ini mungkin bagi masyarakat luar ini masih banyak yang tidak paham apa sih sebenarnya itu Ma'had Al-Jami'ah dan bagaimana peran-perannya. Ini mungkin Ibu mungkin bisa jelaskan apa sebenarnya ini Ma'had Al-Jami'ah. Saya persilahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Humas Yayan Parepare dengan mengundang saya untuk memberikan penjelasan tentang eksistensi Ma'had Jami'ah yang memang sangat penting mungkin dipahami dan disebarluaskan kepada masyarakat, karena mungkin masih banyak masyarakat yang kurang paham sesungguhnya Ma'had Jami'ah itu seperti apa yang ada di Yayan Parepare ini. Jadi Ma'had Jami'ah ya, yang dulunya itu disebut dengan PAUSI ya, dengan PAUSI sekarang beralih status menjadi Ma'had Jami'ah. Jadi Ma'had itu sama dengan pesantren ya. Kalau biasanya masyarakat paham itu ya, Ma'had itu adalah pesantren. Dengan demikian kalau berada di Yayan Parepare berarti Ma'had Jami'ah itu adalah pesantrennya mahasiswa. Oh iya, jadi Ma'had Al-Jami'ah ini hakikinya adalah pesantren mahasiswa. Mahasiswa yang dimana mahasiswa itu mondok di dalamnya dan diajarkan tentang wawasan keagamaan. Iya. Tentang keagamaan ya itu.
Kemudian Ma'had Jamiah ini kita punya visi dan misi. Salah satu visi Ma'had Jamiah itu adalah berkompetensi internasional dan berkearifan lokal. Iya. Ya. Kemudian visi kita coba jabarkan dari misi tadi. Yang pertama adalah menunjang akselerasi dan integrasi dalil nakli dan akli. Kemudian yang kedua itu mewujudkan intelektual yang berwawasan moderat. Kemudian yang ketiga itu menciptakan lingkungan secara kondusif bagi pengembangan wawasan yang tentang bahasa asing. Iya. Banyak programnya Bu ya. Jadi saya mau kembali ulas ini tentang eksistensinya Ma'had Al-Jamiah yang ternyata itu sebenarnya adalah pesantren ya. Nah, mungkin kira-kira apa sih yang melatar belakangi misalnya pimpinan kita untuk membentuk Ma'had Al-Jamiah sebagai sebuah pesantren mahasiswa Bu ya? Jadi yang melatar belakangi mungkin ya, artinya bagaimana mahasiswa IAIN ini memiliki kelebihan dalam hal tentang pengetahuan keagamaan yang memungkinkan masyarakat bisa menerima. Oleh karena itu salah satu tugas dan fungsi Ma'had Jamiah itu adalah memberikan pengetahuan dengan pengkajian keagamaan yang seringkali terdapat isu di masyarakat yang tidak bisa dijawab dengan secara totalitas ya. Artinya isu-isu itu selalu saja berkembang dan tidak akan pernah menjawab dan biasanya isu ini diambil alih oleh pemikiran istilahnya itu pemikiran kiri ya, kiri yang istilahnya selalu saja membid'ahkan, saja yang menyalahkan tentang sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat, padahal sesungguhnya itu masyarakat melakukannya itu karena budaya-budaya yang menurut mereka tidak bertentangan dengan Islam, tapi pandangan-pandangan masyarakat sekitarnya terutama yang punya paham kiri itu membid'ahkan, bahkan ada yang mengkafirkan. Inilah salah satu tugas dan tanggung jawab mahasiswa Ma'had untuk memberikan penjelasan karena memang terkait hubungannya dengan visi dari IAIN itu sendiri. Jadi intinya kehadiran Ma'had ini untuk mengarahkan mahasiswa kita untuk lebih paham tentang mendalami masalah-masalah keagamaan dan menjadikan mahasiswa kita ini sebagai pionir pionir dalam masyarakat untuk menyampaikan dakwah Islamnya, sehingga masyarakat kita bisa paham bagaimana sesungguhnya Islam yang sebenarnya yang harus kita pahami. Begitu kira-kira yang menjadi atensinya kita sehingga menghadirkan Ma'had Al-Jamiah Bu ya. Iya. Nah, apakah semua mahasiswa kita harus tinggal di asrama atau bagaimana? Jadi Ma'had Jamiah itu setiap tahunnya juga melakukan pendaftaran, melakukan penerimaan untuk masuk pada Ma'had itu. Jadi tidak semua mahasiswa kita. Tidak semua ya. Jadi mereka diseleksi. Iya. Untuk menjadi ikut sebagai santri di Ma'had Al-Jamiah ya. Nah, dalam seleksi itu apa ada ketentuan khusus yang harus diikuti oleh mahasiswa? Iya, ada. Iya. Ketentuan yang pertama itu adalah tahu tentang baca tulis Al-Qur'an. Kemudian yang kedua itu tahu tentang bacaan sholat. Kemudian yang ketiga, seleksi kita itu untuk mendeteksi apakah mahasiswa ini memiliki keterampilan yang terkait nanti bagaimana pembelajaran kedepannya di Ma'had itu. Ya, misalnya ada mahasiswa kita yang memiliki keterampilan ceramahnya bagus. Ada mahasiswa kita yang punya keterampilan bagus tilawahnya. Sehingga nanti inilah yang dibina ke depannya oleh
Mahat Jamiah, karena rektor kita itu sudah mengeskakan beberapa koordinator di Mahat Jamiah itu yang memang khusus menangani tentang program-program Mahat Jamiah itu. Iya, jadi intinya mahasiswa yang direkrut itu yang memang sudah memiliki dasar keagamaan ya, Bu. Mahasiswa baru yang masuk di kampus kita ini per tiap tahun itu kan mencapai ribuan. Nah, kemampuan atau daya tampung Mahat ini berapa, Bu? Sekitar 300-an lebih. Dengan putra dan putri. Putra dan putri. Nah, mungkin Ibu bisa menggambarkan ke kita semua ini seperti apa model atau desain atau peraturan-peraturan yang ada di Mahat jika mahasiswa mengikuti program ini. Oh iya. Terima kasih Pak. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan seperti layaknya pesantren. Jadi di asrama itu punya persyaratan tersendiri, misalnya waktu-waktu yang tertentu yang bisa keluar ya. Kemudian waktu-waktu yang tertentu yang bisa digunakan untuk belajar. Misalnya kalau pagi sampai sore mahasiswa kita itu kan belajar ya. Kalaupun dalam pandemi ini ya, belajarnya adalah belajar online. Tapi kalau malam ya setiap maghrib itulah digunakan oleh Mahat Jamiah untuk menambah wawasan mereka. Misalnya kita punya program pengkajian dan dakwah. Jadi di situ kita ajarkan kepada anak dengan mendatangkan pakar-pakar yang memang mampu untuk membelajarkan bagaimana mahasiswa sesungguhnya, sehingga nantinya memiliki wawasan sebagaimana yang dicanangkan oleh visi dan misi itu. Iya, jadi ada program khusus memang yang dilakukan Mahat untuk melakukan penguatan keilmuan terkait dengan keislaman ya, Bu. Ada beberapa program Pak. Program yang pertama itu program bahasa. Ya, program bahasa yakni penguasaan bahasa asing. Yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Waktu belajarnya itu Pak jam 5 subuh sampai jam 7 pagi, itu mulai hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian yang kedua program tahfidul Quran. Program tahfidul Quran ini waktunya itu di kapan saja dan artinya tidak ada waktu-waktu tertentu selain dari perkuliahan mereka itu mereka menggunakan. Akan tetapi dipersyaratkan bagi mahasiswa yang tahfidz ini adalah murajaah kepada koordinator yang sudah ditentukan. Yani setiap minggu itu murajaahnya 2 kali Pak. Dua kali. Kemudian yang ketiga itu ada program pengkajian dan dakwah. Program pengkajian dan dakwah ini diadakan 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu, yakni malam Rabu dan malam Sabtu. Kalau malam Rabu itu dipimpin oleh Ustaz Ismail MTHI. Ya, kemudian kalau malam Sabtu itu dipimpin dan dibina oleh Bapak Ustaz Budiman MHI. Sekalian itu dengan skillnya ya, dengan praktek dakwanya, yakni bagaimana mahasiswa kita itu bisa menceramah ketika misalnya dia sudah mendengarkan ya tentang pengetahuan yang disampaikan oleh pembina. Kemudian untuk selanjutnya pembina itu mengarahkan kepada mahasiswa itu bagaimana menceramah, lalu kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah mahasiswa itu mampu menjawab tentang apa yang diberikan ke mereka. Ya, ini sebagai pendalaman pengkajian buat mereka. Dan saya kira ini sangat bagus buat mahasiswa karena menambah wawasan mereka. Jadi saya tangkap ada 3 harus menjadi output dari pembinaan yang dilakukan oleh Mahat. Yang pertama itu kemampuan bahasa asing bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian kedua kemampuan dan pengetahuan tentang keagamaan melalui kajian-kajian yang intensif. Kemudian ketiga qiraah Al-Quran qiraah Al-Quran itu juga menjadi pendalaman. Selanjutnya juga santri-santri Mahat kita ini harus pintar berceramah ini yang pintar menjadi pintar berdakwah itu yang menjadi. Tetapi
sebelum kita lebih lanjut terkait dengan program ini Bu Haji, mungkin saya kembali ke ini persoalan rekrutmen untuk tinggal di asrama. Ini kan asrama cuma Mahat ini hanya berkapasitas 300 orang ya, sementara mahasiswa kita ini sangat banyak. Nah, sistem seleksi ini untuk masuk di Mahat ini seperti apa gambarannya Bu Haji? Jadi sebenarnya ya ini seleksi untuk mahasiswa yang mau masuk ini sebenarnya persyaratan yang kita canangkan itu sudah dibaca oleh mahasiswa, sehingga yang mendaftar saya lihat itu adalah mahasiswa yang memang memiliki kemampuan untuk persyaratan itu. Misalnya persyaratan itu tadi adalah fasih membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua tahu tentang doa-doa salat. Ini yang dua ini kan kebanyakan tidak dimiliki oleh mahasiswa, terutama mahasiswa yang mendaftar itu. Ini kan untuk mahasiswa kita ini memang tidak semua berasal dari sekolah-sekolah agama Bu Haji. Ini juga problemnya. Karena kita menerima mahasiswa ada yang dari SMA, SMK, bahkan komposisinya saya lihat untuk mahasiswa baru ini jauh lebih banyak SMA, asal dari SMA dengan SMK dibanding dari madrasah atau pesantren. Nah, di sini juga mungkin tantangannya untuk Mahat. Tapi Pak, saya melihat itu dari kemarin, karena kemarin ini baru saja kita melaksanakan seleksi. Itu artinya animo masyarakat itu menganggap kalau dari pesantren itu serba bisa. Sedangkan dari umum itu tidak bisa. Padahal sesungguhnya yang kemarin kita tes itu dengan kenyataan realitas itu ada anak SMA, ada anak-anak SMK itu yang sudah menghafal 5 juz. Bahkan rata-rata itu yang pada umumnya yang saya tes itu ya rata-rata dia sudah hafal juz 30. Dari SMA. Sementara dari pesantren enggak yang hafal. Tidak ada hafalannya. Karena memang tidak ada program hafalan di pesantren itu. Jadi itu saya bilang Kak, artinya animo yang terjadi ini sudah kenyataan Pak. Artinya tidak bisa dikerdilkan itu yang dari SMK sekarang. Tidak bisa. Jadi semua terbuka ya. Yang pasti punya kemampuan dasar itu tadi, bisa mengaji, kemudian bisa paling tidak doa-doa ya, karena itu menjadi dasar untuk melakukan pembinaan. Karena kalau melihat tadi programnya Bu Haji, memang mahasiswa yang menjadi peserta Mahat ini memang sudah harus menjadi mahasiswa yang beda, punya dasar Pak, beda dengan mahasiswa pada umumnya yang tidak mengikuti kegiatan atau program Mahat ini ya. Kembali lagi Bu Haji terkait dengan program ini kan tadi tantangannya kita ini banyak mahasiswa kita yang misalnya yang dari umum ini yang kenyataannya banyak juga yang tidak bisa mengaji Bu Haji. Nah, kita pernah dengar Pak Rektor itu menyampaikan bahwa alumni Yayan Parepare itu harus dan wajib bisa mengaji. Ya kan? Nah, ini tentu saja kan beririsan dengan tugasnya Ibu sebagai kepala Mahat ini. Nah, kira-kira bagaimana mengantisipasi misalnya mahasiswa-mahasiswa kita yang dalam tanda kutip tidak bisa mengaji Bu Haji? Jadi memang sesuai dengan penjelasan rektor kita bahwa Mahat itu bukan tempat untuk membina Iqra ya, baca Iqra ya, itu ya apa ya sehingga Mahat ini tidak punya program untuk pembinaan Iqra baca tulis Al-Quran itu. Yang punya Mahat punya program adalah program sertifikasi Al-Quran, yakni bagaimana menilai ya, menguji mahasiswa kita yang nantinya akan yang nantinya akan ujian komprehensif atau keluar ke KN atau PKM itu bisa mengaji ya, itu yang dinilai di situ, dan itu yang menjadi program juga buat Mahat. Tapi saya pribadi sebagai kepala Mahat punya
ya punya cita-cita, punya iman, dan saya sudah sampaikan kepada dekan Fakultas Tarbiyah bahwa bisa saja yang semua fakultas yang ada di dalam lingkup yang itu melaksanakan satu program karena lalu kemudian program ini bisa bekerja sama dengan Ma'had, dalam artian bahwa Ma'had menyiapkan tentang pembinaannya, program pembinaan, pembinaannya. Iya. Tapi bukan programnya Ma'had, tetap Ma'had ini hanya ingin berpartisipasi bagaimana anak-anak kita nantinya itu bisa semua mengaji. Oh iya. Jadi intinya bahwa untuk pembinaan baca tulis Al-Quran itu bukan domainnya Ma'had ya. Cuma Ma'had diberikan tanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikasi baca tulis bisa Quran. baca tulis Al-Quran, dan ini kan sertifikasinya menjadi prasyarat untuk selesai. Tidak bisa selesai mahasiswa selesai kalau tidak ada sertifikat. Sertifikat ini menunjukkan bahwa mahasiswa kita bisa baca tulis Al-Quran. Nah, persoalannya adalah misalnya kalau mahasiswa kita sudah semester tinggi ke atas tetapi belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah, kira-kira rencana strategisnya Ibu sebagai kepala Ma'had melihat fenomena ini seperti apa? Jadi inilah problem yang kita hadapi bersama antara Ma'had dengan mungkin fakultas. Jadi kembali saya katakan bahwa saya mengharapkan itu ada program-program ada program yang khusus yang dilaksanakan oleh fakultas dengan melihat mahasiswa yang akan selesai dan belum bisa baca tulis Al-Quran. Inilah nantinya yang kita godok ini bersama-sama dengan Ma'had. Kalaupun misalnya Ma'had tidak diizinkan oleh rektor untuk melakukan pembinaan itu, tapi setidak-tidaknya kita punya basis banyak sekali, yakni hafidh-hafidah yang bisa membantu fakultas untuk melaksanakan programnya itu, dan Ma'had itu siap dengan sukarela, Pak. Itu perencanaan ke depan mudah-mudahan bisa dilakukan. Dan kalau itu yang dilakukan patut insya Allah itu tidak ada lagi mahasiswa kita yang tidak bisa ngaji sampai dia selesai optimis kita apalagi kalau ketua prodinya itu kreatif, berarti mulai dari semester awal dia sudah mengantisipasi mana mahasiswanya yang tidak bisa ngaji. Itu gampang sekali itu. Artinya bergantian ke Ma'had nanti Ma'had yang ngurusin itu, tetapi itu saya katakan tadi Ma'had itu tidak punya program dalam hal itu, tapi menginginkan itu ada partisipasinya Ma'had untuk bisa meningkatkan pengetahuan dari anak-anak kita yang sudah menjadi kenyataan sekarang, Pak. Tidak tahu mengaji. Intinya tinggal butuh sinergisitas khususnya di tingkat fakultas yang punya mahasiswa. Mestinya ada pemetaan, kemudian disampaikan ke Ma'had untuk melakukan pembinaan. Saya kira itu yang bisa menjadi solusi misalnya. Kemudian juga Pak yang saya harapkan yang kedua, bagaimana penasehat akademik itu, kan ada penasehat akademik Pak, itu berfungsi berfungsi untuk mengetahui binaannya itu, anak penasehatnya itu siapa sebenarnya yang tidak bisa mengaji. Kemudian itu memberitahu kita ke Ma'had, tolong ini bagaimana caranya, itu mungkin Ma'had bisa berpartisipasi sekalipun Ma'had tidak punya program. Karena itu tadi terkait Pak dengan kita punya visi dan misi bagaimana mahasiswa kita di IAIN ini memiliki wawasan yang hanya sekedar yang memang tinggal di Ma'had, tetapi bagaimana seluruh mahasiswa yang ada di IAIN ini memiliki wawasan dan keilmuan yang luas. Saya kira ini luar biasa kalau ini yang dilakukan. Mudah-mudahan ke depannya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program Ma'had. Ini saya ingin mau kembali ke memperdalam terkait dengan program-program kita di Ma'had ini supaya masyarakat kita tahu seperti apa sebenarnya. Misalnya untuk program pengembangan bahasa ini, Bu, ini kan
tadi Ibu bilang fokus di 2 bahasa asing Iya. ini, bahasa Arab. Nah, intensitasnya atau metodologi yang dikembangkan untuk pengembangan bahasa di Mahat ini seperti apa? Apakah kemudian itu memberikan jaminan, misalnya selama ini yang kita lihat mahasiswa kita yang ikut program pembinaan bahasa itu hasilnya bagaimana, Bu? Kalau kita melihat Pak ya, kalau kita melihat dari tahun-tahun kemarin, memang ya dari mahasiswa yang kita bina itu ya memang mereka punya kelebihan dibanding dengan mahasiswa yang tidak mondok di Mahat. Yeah. Tapi untuk saat sekarang ini karena kemarin ini pandemi Pak ya, Iya. artinya pandemi itu banyak terkendala dengan waktu yang kita siapkan. Misalnya kemarin ini ya ada ada istilah lockdown, akhirnya Iya. anak-anak mahasiswa kita ya Tidak di asrama tidak di lagi. asrama lagi. Sekalipun kita membelajarkan mereka lewat online, tapi saya lihat kurang efektif lah buat Iya. Mahat untuk melakukan pembelajaran lewat online itu. Iya. Karena sistem di Mahat itu adalah sistem penghafalan Pak ya. Oh, penghafalan. Penghafalan ya, artinya orang tidak bisa berbahasa Pak itu kalau tidak menghafal mau peradat, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab, harus totalitasnya menghafal mau peradat. Nah itu dia Bu Haji. Jadi salah satu yang dikembangkan metodologinya Iya. adalah penguatan muparadat itu Iya. ya. Kalau dalam bahasa Inggris vocabulary ya. Vocabulary-nya ya. Jadi itu yang menjadi teknik ya, Iya. salah satu teknik. Nah, di pengembangan bahasa apakah memang anak-anak Mahat itu harus berbahasa asing setiap hari di asrama? Apakah itu wajib atau bagaimana? Yang selama ini ya, karena saya ini baru 5 bulan lebih Pak, Iya. ya. Yang selama ini artinya percakapan dengan menggunakan 2 bahasa itu belum diwajibkan. Sekalipun itu ya sudah berjalan dalam artian ya kalau dia misalnya memasak dan sebagainya, dia sudah memperhatikan dia, tetapi bukan berarti menjadi kewajiban untuk melaksanakan itu. Tapi insya Allah ini waktu yang karena kita punya waktu ini nantinya mungkin bulan 9 sudah masuk di asrama, insya Allah dengan koordinator yang ada itu kita mencoba untuk menerapkan itu bagaimana mahasiswa yang nantinya masuk akan menggunakan 2 bahasa itu. Dalam artian kalau kita hanya menghafal lalu Iya. tidak diperhatikan itu bisa saja lupa. Iya. Tapi kalau diperhatikan itu mungkin tidak. Jadi Itu kedepannya ya akan direncanakan untuk berbahasa Menggunakan bahasa bahasa ya, asing. layaknya di Gontor ya, Iya. menggunakan 2 bahasa itu yang kita inginkan. selama di ke area, depan, area asrama Iya. harus ya berbahasa asing Ya, itu program. artinya ada yang berbahasa tetapi bukan berarti kewajiban bagi mereka. Iya, Nah, ya. iya, Dan sekarang, sekarang kita iya. harus wajibkan bagi mereka ya Iya. sebagai dorongan untuk bisa lebih maju. Oke, itu untuk pengembangan bahasanya Bu Haji. Nah, untuk program pengembangan keilmuan ya melalui kajian-kajian ini tadi seperti apa sih materi-materi kajian yang menjadi fokus dari pengajian-pengajian itu Bu Haji? Jadi kalau yang dilaksanakan oleh Pak Budi itu ada buku ya, ada kitab kuning yang memang sudah lama dikaji Pak ya, terkait dengan masalah fikih. Oh, jadi masalah Ya, fikih. Kemudian Iya. yang kedua yang dilakukan oleh Pak Ismail itu adalah isu-isu yang kontemporer yang ada di masyarakat Iya, ya, itu yang dikaji. Iya. Dan intensitas pembelajarannya itu rutin ya. Rutin Pak ya. Rutin Artinya ada memang silabinya Pak ya. Sekarang kita silabi. mencoba silabi, Iya. ada silabinya. Jadi setiap koordinator itu menyatakan silabi. Ya insya Allah itu bulan 9 ini artinya sudah wajib ya untuk Iya. dilaksanakan silabi itu. Kalau yang kemarin-kemarin ya itu lompat-lompat silabinya Pak ya. Tapi Iya. saya inginkan sekarang itu mulai sekarang selama saya masih ada di situ silabi itu harus diterapkan seperti pembelajaran di fakultas. Tapi pengkajian terhadap kitab ini baru sebatas
pengkajian keilmuan aja Bu Haji, belum masuk pada wilayah misalnya mencoba untuk bisa membaca kitab-kitab gundul itu Bu Haji. Apa sudah ada program ke sana? Belum ada Pak ya, artinya belum ada karena mungkin keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu sehingga pengajar itu ya mencoba untuk menjelaskan itu, kemudian menerjemah, lalu kemudian setelah menerjemah bagaimana maksud ayat itu memberikan waktu kepada mahasiswa untuk bertanya. Ya, setelah itu ya selesai. Nah, nanti mungkin ke depan itu bisa mahasiswa disuruh membaca, itu bisa. Iya. Ya. Iya. Dan saya pikir Pak itu mahasiswa bisa membaca itu karena diajarkan bahasa. Ya, itulah fungsinya di situ bahasa. Iya, Nah, supaya bisa untuk bisa membaca kitab kuning itu. Yang ada. Iya. Nah, itu untuk dari sisi pengkajian keilmuan Bu Haji. Iya. Nah, ini dari sisi prakteknya yang tadi yang mahasiswa harus pintar berdakwah, mendakwakan. Seperti apa metodologi yang coba dibangun di. Jadi Pak, saya mulai dulu Pak. Jadi mahasiswa kita yang ada di Mahat ini mulai dilirik oleh masyarakat di luar yang sudah tahu bahwa sebenarnya di ini tuh ada dipersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Yang pertama kemarin sebelum Ramadan itu berebutan itu masyarakat, yakni imam-imam itu untuk mendatangi mahasiswa itu untuk dijadikan imam di setiap masjid masing-masing. Ini yang hafid ini Pak, yang hafid ya laki-laki ini. Jadi mahasiswa kita yang hafid itu kemarin rata-rata itu jadi imam masjid di setiap masjid itu. Iya, di masjid-masjid itu ada yang digaji sampai jutaan itu ya Pak. Iya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang hafiz ini, yang pintar memiliki kemampuan berceramah itu sudah terpakai di luar. Iya Pak. Jadi di samping dia jadi imam, dia juga mengisi ceramah-ceramah kalau tidak ada penceramah. Iya. Ya terutama kalau subuh. Iya. Ya itu kalau subuh kan tidak ada penceramah Pak. Kalau tidak subuh kan tidak ada penceramah, dia yang ngisi di situ, dia kultum istilahnya, di samping dia belajar ya. Nah, seperti itu masyarakat juga sudah ya. Ini. Iya, jadi Mahat ini sebenarnya kita sudah berkontribusi ya untuk umat ini ya ke depannya dan insya Allah. Kemudian yang kedua Pak ya kan di Parepare itu kan ada 100 lebih masjid. Itu setiap sahabat itu ada menginginkan khatib ya. Khatib itu biasanya dipanggil gitu ya. Anak Mahat kita itu dipanggil untuk jadi khatib ya, baca khutbah. Dan Mahat itu siap gitu ya. Ya terutama mahasiswa kita siap itu ya laki-lakinya. Sebelah siap sekarang tidak boleh tidak, harus siap karena masyarakat itu sudah melirik kita. Dan alhamdulillah saya katakan kepada mereka kalau pergi khatib kita setidaknya dapat 100 amplop ya. Bisa untuk beli apa lagi ya, pulsa. Jadi kita sudah menjadi stok stok dai, mubalik, kemudian imam-imam ya. Iya, saya kira ini luar biasa peran Mahat ini kalau ini sudah bisa disediakan ya. Kalau misalnya dalam setiap tahun itu terjadi, saya kira ini sangat luar biasa. Jadi, makanya saya katakan kepada ini yang pemateri, yang pemateri itu bilang bekali mahasiswa kita misalnya ya, ada yang menginginkan ada khotbah nikah. Jadi dikasih dia pengetahuan tentang masalah nikah dan bisa dia sekalipun dia belum nikah tetapi dia sudah bisa bawakan materi ceramah tentang nikah karena memang sudah dipersiapkan di situ. Dan itu ada yang masyarakat yang meminta di situ, terutama masyarakat yang di pinggiran itu Pak ya. Karena kan kalau di kotaan mungkin ya yang dosennya yang dipanggil dan kemudian amplopnya ya mungkin tebal-tebal. Tapi kalau mahasiswa yang dipanggil ala kadarnya. Ya mungkin itu tapi masyarakat saya kira sudah luar biasa Bu. Kita sudah menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk siap, ya kan? Sudah siap. Pokoknya kalau siap pakai mereka di masyarakat, saya kira ini satu program yang luar biasa. Tinggal kedepannya mungkin ketika masyarakat sudah tahu dengan sendirinya maka itu akan mengalir itu Bu. Saya kira dan tinggal kita siapkan saja itu. Nah, ini terkait dengan program Bu.
Nah, ini kan di asrama kita tinggal. Iya. Nah, dinamika anak-anak di asrama itu, mahasiswa di asrama itu, ini kan juga pasti sangat dinamis, Bu. Nah, terkait dengan perilaku, adab dan sebagainya, adakah program-program khusus misalnya yang disiapkan oleh Mahat ya? Iya, ada Pak. Dalam kaitan ini kan tentu saja ya, misalnya peraturan-peraturan apa dan Iya, sebagainya. ada Pak, ada. Ada, ya? Iya, setiap saat itu yang bertugas itu adalah pembinanya. Jadi ada 60 sekarang pembinanya dari semua program yang ada, itulah yang bertugas untuk membina mahasiswa baru, terutama dia. Ya. Nah, itu ya. Terutama yang membina tentang bagaimana memiliki etika dan perilaku. Dalam Iya. artian memiliki akhlakul karimah, etika-etika yang harus dilakukan baik putri maupun putra. Dan alhamdulillah saya lihat sangat beda perilakunya Mahat. Beda Mahasiswa dengan kita dengan mahasiswa yang yang tidak- bukan Mahat. yang bukan Mahat Iya. dengan Iya. mahasiswa Sangat Mahat. beda Pak, sangat Beda, beda. ya? Iya. Oh, jadi di asrama itu ada pembinanya. Ada Pak. Berapa? 60 lebih. 60 lebih. Iya. Dari 300-an ada 60 lebih. Dari sekarang pas tidak lagi 300-an karena kemarin dengan petunjuk Pak Rektor setiap kamar itu hanya diisi oleh 2 orang. Oh, di Dengan dalam kamar. pandemi itu, iya. Di dalam kamar ada 2 orang. Iya. Iya. Yang seharusnya 4 orang. 4 orang. Sekarang 2 orang karena Iya. pandemi ini ya artinya ya harus Tapi pada intinya di asrama ini kita ada peraturan-peraturan untuk menjaga perilaku etika Ada, Pak, ada. mahasiswa Ada, kita yang iya. ada di Mahat ya. Bu. Iya. Nah, mungkin saya ingin sedikit supaya masyarakat kita tahu juga di Mahat kita ini atau di asrama kita ini fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan seperti apa sih yang ada misalnya di asrama itu, bagaimana kamarnya, apanya dan sebagainya. Apakah mahasiswa itu mereka masak sendiri di sana ataukah mereka ada catering atau semacamnya, seperti apa itu gambarannya Bu Aji? Ya, jadi mahasiswa kita ini Pak ya, jadi fasilitas yang ada yang disiapkan oleh YAIN itu ada kasur, ada bantal ya, ada bantal dan ada Tempat tidur? tempat tidur ya, tempat tidurnya itu bertingkat, setiap kamar itu ada 2 sehingga bisa dihuni oleh 4 orang. Kemudian untuk masaknya itu Pak, masak sendiri, ada memang dapur yang dipersiapkan untuk digunakan memasak oleh mahasiswa kita. Dan itu ada waktunya Pak. Artinya mereka diatur oleh waktunya, kapan bisa ke dapur, kapan bisa belajarnya, kapan bangunnya, semuanya itu punya aturan Pak. Oh, itu yang diatur Iya, ya? diatur Pak. Ada waktu bangun, Iya, waktu Pak, tidur, waktu tidur. waktu belajar, waktu masak, Iya, semuanya diatur. Diatur. Iya. Jadi kalau waktu belajar harus belajar, tidak boleh memasak. Ya, Tidak harus boleh belajar, masak. ya harus belajar. Ya, gitu. Ada Jadi- ada persyaratannya itu, ya, persyaratan yang ketat itu layaknya di pesantren. Karena Layak kita di ini pesantren. Mahat ya pesantren. Iya, iya. Jadi anak mahasiswa Mahat itu ndak seenaknya meninggalkan Tidak. asrama ya? Tidak, Pak. Ya. Jadi harus ada izin dari Ada pembinanya. izin, kemudian tidak boleh pulang kalau tidak cukup 1 bulan. Bahkan 2 bulan baru bisa pulang. Oh, mereka ndak bisa meninggalkan Iya. asrama ya? Iya, kembali ke kampung tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus seizin, batasnya ya. 1 bulan Iya. baru bisa pulang. Minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan. Iya. Tapi mereka itu mandiri di sana ya. Iya, mandiri. Mereka mandiri, masak sendiri, mencuci sendiri Iya. ya. Saya lihat Pak begini kan, mungkin karena keakraban mereka itu misalnya dalam satu asrama itu ya sama-sama dimasak. Oh, Artinya satu kompor iya. bersama. Nah, Iya, makan bersama dalam satu kamar itu biasa juga, yaitu 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar itu kumpul-kumpul makannya. Ya biar tempe, yang penting banyak berkumpul. Alhamdulillah berkah dan enak makannya saya lihat. Iya, berarti
mahasiswa-mahasiswa di Mahat ini kebersamaannya Iya. kebersamaannya terbangun dengan baik ya, karena mereka tiap hari bersama, makan bersama, belajar bersama ya, seperti itu kondisinya. Ya alhamdulillah, saya berada di Mahas selama 5 bulan lebih ya. Tuh, saya belum pernah mendengar ada cecok dari mahasiswa yang di asrama. Tidak ada Tidak ada. masalah-masalah Iya, sosial iya. ya antara satu dengan Tidak yang ada, lain. tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu Haji, ini kan mahasiswa kita yang ada di sana, ini mereka juga pasti ada yang aktif ya, aktif perkuliahannya, kemudian organisasi, apakah mereka juga terbuka ruang untuk aktif di organisasi? Iya, ada memang Pak Ati mahasiswa yang aktif, tapi itu ada persyaratannya, tidak boleh keluar malam. Nggak bisa boleh keluar malamnya. Iya, kalau malam ya tidak boleh. Sehingga itu mungkin terbatasi di situ. Oh iya. Kalau siang boleh, tapi kalau malam tidak boleh. Kemudian ya untuk selanjutnya saya tekankan kepada pembina, yakni mahasiswa Mahajamiah ini memilih kelompok-kelompok yang memang sesuai yang kita inginkan, itu sesuai dengan visi misi kita, yakni pengkajian yang berwawasan moderasi wasatiyah, yakni Islam Nusantara. Karena ya banyak pengkajian sekarang Pak, itu saya selidiki itu sudah ada masuk di kampus kita itu. Artinya sudah ada mahasiswa kita, ya artinya terlepas bukan Mahas Jamiah itu yang ikut pada pengkajian itu. Iya, kajian-kajian yang istilahnya kekiri-kirian itu. Dan ke kanan. Kelompok kanan. Kelompok kanan, kelompok kiri. Nah, itu yang saya larang, itu saya wanti-wanti itu Mahad Jamiah tidak boleh mahasiswa tidak boleh ikut di situ. Mahat Jamiah itu harus menjadi proteksi bagi mahasiswa kita untuk terlibat di kelompok-kelompok yang ekstrim itu, baik di ekstrim kanan maupun di ekstrim kiri, Bu Haji ya. Ini saya kira memang harus hadir seperti itu, karena seperti yang kita lihat fenomenanya sekarang, banyak khususnya generasi-generasi muda yang berbasis di kampus itu, banyak sekali itu kelompok-kelompok aliran yang masuk. Dan itu Pak, apa ya? Memang Mahat harus bisa menjadi mampu mengkanalisasi mahasiswa kita untuk masuk di sana. Memang saya kira ini yang harus dilakukan. Dan saya lihat memang Pak, mahasiswa yang punya yang sudah punya pengetahuan biar sedikit itu mudah sekali terprovokasi, itu yang memiliki paham-paham yang itu yang paham kiri kanan mudah sekali terprovokasi. Ya, karena memang dan itu tidak boleh Pak, tidak boleh tinggal di mahasiswa kita ini kan masih dalam tahap mencari jati diri. Jadi mereka masih penasaran dengan ini dan sebagainya. Nah, kalau memang tidak ada yang bisa mengarahkan mereka ke arah yang positif, maka ya mereka gampang saja terbawa arus. Saya kira kehadiran Mahat ini sangat penting, terutama karena mahasiswanya itu harus menjadi pionir di mahasiswa yang lain supaya bisa mengkanalisasi ini gerakan-gerakan ekstrim kanan dan kiri masuk di kampus. Ya, saya kira ini luar biasa. Nah, terakhir Bu Haji, ini sebagai kepala Mahat ini, apa tantangannya ini kedepannya seperti apa bayangannya Bu? Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memimpin Mahat ini. Ya, itu tadi Pak, jadi tantangan yang mungkin yang menjadi cita-cita saya sekiranya Mahat ini diberikan program yang bisa tadi itu untuk mengantisipasi bagaimana sesungguhnya mahasiswa kita yang tidak mampu, yang sudah semester 8 ke atas tapi belum paham tentang masalah doa-doa salat, belum paham tentang bagaimana mengaji dengan bagus, bahkan ada mahasiswa kita yang memang belum tahu tentang bagaimana huruf-huruf hijaiyah itu tantangan saya ke depan. Kalau misalnya saya masih di situ, artinya sudah menjadi beban buat saya. Kok saya di Mahat tetapi masih ada mahasiswa kita yang tidak tahu mengaji, yang tidak tahu baca doa. Lalu kemudian ketika sampai saatnya misalnya semester 14
yang kemarin ini yang terjadi Pak, semester 14 itu sakit kepala saya itu untuk menandatangani sertifikatnya itu. Tapi Iya. mau tidak mau kalau saya tidak tanda tangani sertifikatnya itu mereka di DO. Di DO. Dan itu ada beberapa mahasiswa kita yang seperti itu. Itu yang menjadi tantangan buat saya itu bagaimana kedepannya tidak terjadi lagi Iya. seperti yang kemarin ini tahun 2022 itu tidak akan ada lagi mahasiswa kita yang selesai tetapi tidak tahu mengaji. Iya. Iya. Jadi pada intinya Mahat ingin merealisasikan dari komitmen Pak Rektor Iya. untuk agar alumni-alumni kita ini, Iya. alumni-alumni YAYN ini harus paling tidak pintar baca Quran. Iya. Ya. Itu, Pak. Jangan ada yang Yang selesai yang tidak selesai tetapi baca Qurannya pun tidak bisa. bisa. Ini Doa saya kira- salatnya tidak ini bisa. Doa salatnya tidak bisa. Ini saya kira tantangannya yang harus Iya, iya, harus di. Artinya itu yang menjadi Iya. pemikiran buat saya bagaimana kita punya bersinergi dengan Pak Dekan dengan ketua prodi untuk bisa bersama-sama mengantisipasi dari mahasiswa kita yang seperti itu ya. Iya. Nah, itu. Iya. Karena kalau hanya Mahat Pak ya Iya. mungkin ya artinya ruang lingkupnya sangat terbatas. Iya. Ya. Tapi kalau kita bersinergi dengan Dekan, dengan ketua-ketua prodi saya kira bisa insya Allah tahun 2021 ini tidak ada lagi yang tidak bisa mengaji insya Iya, Allah. insya Allah ya. Mudah-mudahan Iya. benar-benar Mahat ini menjadi pilar ya, Iya. supaya mahasiswa-mahasiswa kita paling tidak kalau tidak mampu memahami, mendalami tentang Setidak-tidaknya bisa Islam, ngaji. paling tidak bisa mengaji. Iya, iya. Ya, bisa baca doa, Baca doa. bisa sholat. Ya, itu yang karena ya itu harus menjadi kelebihan bagi kita Iya. ini di YAYN Parepare. Namanya kita ini adalah institusi Agama Islam. Ya, itu harus menjadi basic Iya. itu. Harus mahasiswa kita ya harus pintar, Harus pintar, mampu. untuk tentang Ya, keagamaan. mahasiswa kita harus punya kelebihan Pak ya. Iya, harus. Karena masyarakat luar itu sangat butuh Iya. dengan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan keagamaan. Ya. Iya. Saya kira demikian Bu Aji perbincangan kita bahwa ternyata keberadaan atau eksistensi Mahat Al-Jami'ah di kampus ini cukup luar biasa peran-perannya. Utamanya bagaimana mencetak mahasiswa-mahasiswa kita ini sehingga memiliki kemampuan pengetahuan agama Islam yang mumpuni sehingga mereka bisa menjadi generasi Islam yang benar-benar bisa termanfaatkan di luar sana bukan hanya ketika mereka selesai tetapi ketika berproses di Mahat itu sudah bisa berkontribusi di masyarakat secara lebih luas khususnya melalui bidang keagamaan ini. Di ujung pertemuan kita hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah menyediakan waktunya, yang saya yakin bahwa beliau ini sangat sibuk ya, apalagi masih dalam tahap proses seleksi Iya. calon Jangan